tidak punya orang-orang dasar Arab. pijakan Saya akan meminta jelas. kepada orang-orang Arab, oke, kami akan kembalikan kalian punya kata Allah itu. Tapi di dalam Al-Quran tidak boleh ada cerita tentang Isa. Lah, Clear, apa selesai. hubungannya? Kenapa Maryam. kalian kenapa anda menjelaskan tidak boleh kata Isa? Kenapa? Oh tidak. Isa itu mutlak milik Al-Quran. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Aku jangan Bagi saya sombong begitu, terhadap keadaan yang mutlak. saya Anda tidak harus sombong. akui Saya hanya adalah mengambil agama hak Kristen saya. itu adalah agama yang sibuk mengisi kekosongan yang ada dengan mengambil ajaran agama Yahudi dan ajaran agama Islam. Itu fakta, itu real. Lalu pura-pura Dari mana? meninggalkan cangkang, meninggalkan aslinya, meninggalkan dari mana mereka tumbuh dan berasal. Agama Kristen itu bertumbuh di Roma dan Yunani, bukan di Yahudi, bukan di Arab, bukan di Islam. Di tengah-tengah umat Islam nggak ada itu, Bang. Agama Anda itu berasal dari ajaran Paulus, di mana Paulus itu mengambil ajaran-ajaran orang Roma Yunani dan menggabungkan kemudian dengan ajaran Yahudi. Supaya apa? Supaya bisa menyesatkan banyak orang. Karena kalau mereka, Paulus hanya mengutip ajaran Roma Yunani, yang nggak bisa. Siapa yang mau mengikuti ajaran seperti itu? Itulah fakta, saudaraku. Sudah. Ya. Oke, gantian ya. Tadi ada mengatakan apa? Kristen itu mengambil ajaran dari Yahudi apa dan lain sebagainya. Iya. Nasrani. Oke. Iya. Tunggu dulu. Hmm. Tapi saya mau bilang, nanti Anda bilang lagi itu kitab karangan manusia. Ya Alkitab memang berbahasa karangan Indonesia. manusia. Itu fakta. Abangku. Oke, mana? Abangku, Alkitab berbahasa Indonesia itu kan rangkaian peristiwanya terjadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Di mana dalam perjanjian lama itu adalah perkataan Bapa, ucapan Bapa, firman Bapa yang kami sebut Allah Bapa. Di dalam perjanjian baru, setelah Allah Bapa bernubuat tentang akan adanya orang-orang yang mengalami kengerian kekal dan sebagian lagi mengalami kehidupan kekal, itu dinubuatkan oleh Bapa, oleh Tuhan dalam perjanjian lama, yaitu di kitabnya Daniel. Yahudi itu nggak ada hubungannya dengan Kristen lagi tuh. Tunggu dulu, kita belum bicara Kristen. Nggak ada hubungannya. Kalian cuma mengambil kitabnya Yahudi, terjemahannya. Nanti untuk kalian campur adukkan dengan surat-surat kepompong. Anda gabung, Anda Kristen masukkan. Kristen itu pengikut Kristus. Misi Kristen yang dibawa oleh Yesus itu apa? Tentang kehidupan kekal. Ada Yesus punya misi menjadi Kristen, nggak ada. Tentang kehidupan kekal yang sudah dibuatkan oleh Bapa itu untuk dalam kitab kaumnya Yeremia, Bani Israel, Yesaya, kitab Daniel. Lalu itu untuk kaumnya Bani Israel. Muncullah Yesus di dunia. Kalau yang Kristen ini bukan Yesus, tapi Kristus yang datang kepada Paulus. Iya, tunggu dulu. Muncullah Yesus di dunia sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai guru dan lain sebagainya. Sampai dia terangkat ke surga, ke Firdaus. Lalu itu cerita di tengah-tengah kaum Bani Israel. Yang meneruskan adalah Petrus, Paulus dan kawan-kawan yang pada akhirnya menjadi agama Kristen. Begitu, abangku. Oke, sekarang begini, ketika ada perintah di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Siapa yang menambahkan surat-surat kepompong masuk di kitabnya orang Yahudi? Kitab apa? Dalam bahasa Indonesia? Bukan, apapun itu. Kalau itu setahu saya siapa di kitab Wahyu, Bang. Itu di kitab Wahyu, bukan di Yahudi. Kitabnya Yahudi itu kan sudah utuh, kitab Tanak mereka, nggak perlu lagi penambahan. Orang Yahudi punya kitab namanya. Atau mengurangi semua perkataan ini. Karena apa? Karena itu derita Anda, itu kitab saudara. Itu kitab saudara. Ini dalam kitab, itu bukan kitab Ulangan, tapi kitab Wahyu. Dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Nah sekarang siapa yang menambahkan surat-surat kepompong masuk ke dalam, menggabungkan surat-surat itu ke kitabnya orang Yahudi, itu siapa, Bang?
Tapi tadi abang bilang di kitab Ulangan, itu sebenarnya di kitab Wahyu, bukan di Ulangan. Saya tahu kalau di kitab Wahyu itu, tetapi yang diterangkan yang saya maksud ini adalah ulangan 4. Di mana dalam ulangan 4 itu nggak boleh kemudian orang menambahi data di dalam kitabnya orang Yahudi, nggak boleh. Nah sekarang siapa yang memasukkan surat-surat ke dalam kitabnya Yahudi, menggabungkannya kemudian menjadi satu? Bukan bang, Itu umat siapa? Paulus, Petrus dan kawan-kawan itu bukan merubah, bukan apa, itu kami hanya melanjutkan, melanjutkan kehendak Bapa, misi Injil. Loh, Itu kan abang. perintahnya jangan jangan kau menambahi. Sekarang siapa yang menambahkan tuh? Siapa yang menambahkan masuk Tidak di kitabnya orang menambahkan. Yahudi? Nah Yesus itu yang kitab mengajar. Anda. Kitab Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus. Itu apa? Apa itu bang? Firman Tuhan. Yesus yang ngajarin, Di mana Yesus mengajarkan kitab Markus? Apa kata Yesus? Tunggu loh, apa kata Yesus? Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kan nggak Disitulah nyambung. tergantung- Lagi-lagi Anda cuma disitulah menduga-duga tergantung doang. seluruh hukum Taurat. Itu kata Menduga-duga perintah Elohimnya. Itu Jangan bukan kamu menduga-duga. menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan pula kau menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Yesus Itu bilang perintah. memang ada perkataan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, Ini nggak ada hubungannya. kasihlah samamu. Begitu abang. Bukan, nggak ada Jadi, Pak, hubungannya saudaraku. Kalau soal kami membuat ajaran baru, itu ajaran dari mana? Ya dari Yesus. Di mana Yesus mengajarkan kitab-kitab yang Yesus Anda tidak- punya itu? Yesus tidak Di mana? menyuruh orang-orang Kristen Di untuk mana Yesus melakukan hukum-hukum mengajarkan Taurat. buku Roma, Galatia, Filipi? Di mana Yesus mengajarkan itu? Itulah Itu yang bukan kumaksud. Yesus yang mengajarkan, itu kan kuasa dari Yesus. Nah, bukan Yesus yang Yesus. mengajarkan. Itu kuasa dari Sudah. Yesus. Nah, Di mana Yesus siapa berkata? siapa yang memasukkan surat-surat ini? Ya, Saya katakan tunggu surat dulu. kepompong karena tadinya bukan firman Tuhan, sekarang sudah dianggap jadi firman Tuhan. Itu kuasa dari Yesus. Di mana Yesus Ah, berkata Yesus sama- lagi. kepada Petrus. Yesus lagi yang difitnah, padahal tidak ada Petrus, data. Petrus, Hanya menduga kepadamu- saja. Jadi kepadamu aturan akan saya itu semakin hari semakin nyata kebenarannya. Wa ma Petrus. yattabi'u aktsarahum illa zanna. Mereka hanya menduga-duga. Ini ajaran Yesus, mana dalilnya? Enggak ada. Itu Kitab bukan Lukas. di sana, Bang. Kitab Itu Lukas bukan firman benar. Tuhan, mana buktinya? Mana legalitasnya dari Yesus? Enggak ada. Itu perkataan Ada. Yesus. Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di Apa dunia. yang diberikan? Buku Petrus, kitab Petrus Sorga. yang dikasih. Kitab Kitab Petrus Petrus yang ada. dikasih. Kitab Nggak Petrus ada ada. Yesus memberikan kitab Petrus, nggak ada. Nggak ada, itu cuma karangan kalian aja. Kalian Tidak. hanya menduga-duga doang. Itu Nah Yesus sekarang yang coba mengatakan. saudara. Padamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Iya, saya tahu kalau itu. Sekarang coba buktikan kepada kita di sini, Yesus mengenal kitab saudara. Dia tidak mengenal, tapi dia Iya, bisa merasakan sudah. bahwa Berarti- kami jauh daripadanya. Ya, Atau terus kenapa? Terus tidak kenapa begitu? kalian mengatakan bahwa kitab kalian itu adalah Alkitab? Ternyata Cek, suara guru udah hilang ya? Cek. memang nggak ada dari Yesus, Filipi nggak ada, Efesus nggak ada, Matius nggak ada, Yohanes nggak ada. Kalian menganggap itu firman Tuhan karena dugaan doang. Pemayat Itu bukan dugaan, apa. atsarahum Itu ada ayatnya. illa zan. Mana Oke, sekarang coba? begini aja deh. Oke, sekarang begini. Coba mana dalilnya? Kita kode dalilnya Mana ada. dalil? Mana coba? Ada perkataan Yesus yang mengatakan bahwa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Iya. Yang kau ikat di dunia. Coba tanya orang Kristen di bawah, ada nggak sih ayat-ayat itu? Ada.
Memang ada ucapan itu, yang saya maksud ini adalah kitab-kitab kalian. Ah, ah. Ada nggak? Kenapa kitab kami? Ya, kitab kalian itu ada nggak kemudian validasinya dari Yesus? Ada. Mana coba? Ya tadi itu yang saya sebutkan tadi. Ya, itu bukan Jangan- berbicara mengenai kitab. Janji Yesus Itu- kepada Petrus. Itu menunjukkan ajaran, kuasa. itu ajaran lebih pada kuasa. Yesus kepada Petrus Lebih kepada untuk kuasa. melanjutkan pengajaran Yesus kepada mereka bahwa Yesus itu adalah rasul utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Itu jemaat-jemaat yang didirikan oleh Petrus harus Bukan hanya harus Bani melakukan Israel. itu. Nah, Nasrani di mana Yesus mengatakan kalau dia untuk non Israel? Kan dia mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa-bangsa. Nah, itu bukan Yesus itu, abangku. Baptislah mereka. Baptislah mereka dalam nama dan Roh Kudus. Itu kan bukan perkataan Yesus. Itu kan bukan perintah Yesus. Itu bukan Yesus. Maksudnya? Itu bukan Yesus, tetapi penulis buku Anda yang bukan murid Yesus menggabungkan dua keadaan di mana dia dia mengumpulkan cerita tentang Yesus yang ada pada saat itu. Ternyata dalam bukunya itu dia sedang menggabungkan dua Yesus yang berbeda. Itu keinginan Anda, Bang. Oh, bukan, itu pikiran fakta. Anda, Bang. Itu fakta, saudaraku. Itu fakta. Itu Tidak. fakta. Sekarang Faktanya Yesus mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu. ya, memang Yesus, memang mengaku Yesus. Oknum itu mengaku Yesus. Memang betul. Makanya penulisnya menggabungkan dua kisah cerita yang mana nama pelakunya itu sama-sama Yesus, tetapi oknumnya berbeda. Begitu. Malah Yesus tepuk yang tangan. satu mengatakan jangan ke bangsa lain. Yesus yang muncul belakangan mengatakan pergilah ke seluruh bangsa. Itu berbeda. Jangan ke bangsa lain, maksudnya? Yesus kan melarang muridnya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jadi itu tidak boleh dia ke bangsa lain. Nah, kemudian setelah terjadi penyaliban, muncul orang yang mengaku Yesus, mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Kita bilang bertentangan. Lah, satu mengatakan jangan ke bangsa lain, yang satunya mengatakan pergilah ke seluruh bangsa. Berbeda kan? Tidak, Abang. Kok tidak pula abang ini? Gimana ceritanya? Itu Anda sedang berimajinasi. Kok berimajinasi? Dalilnya begitu, Emang. saudara. Tidak. Coba Anda baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Tidak begitu karena apa? Karena kita saling membuka. Karena Anda menduganya tidak begitu, padahal dalilnya begitu. iman kita masing-masing. Kita Lah, saling bukan mempertahankan masalah agama kita iman. masing-masing. Ini berbicara mengenai fakta di lapangan. Sebenarnya saya tidak pernah mempertahankan iman saya sih. Ya, terus Hanya- kenapa Anda membantah dalil hanya gara-gara duga-menduga doang? Tidak. Itu adalah imajinasi Anda. Loh, kok jadi mengubah saya berdasarkan dalil, Anda berdasarkan apa? konteks. Mengubah konteks yang satu dengan konteks Oh, yang tidak lain. seperti bisa, yang saya nggak bilang bisa, tadi itu. nggak bisa. Karena Yesus mengatakan, waspadalah Tidak. kepada iblis, waspadalah kepada iblis yang datang kepada kalian dengan mengaku aku, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi memang harus ada iblis yang datang memakai nama Yesus, ngaku Yesus. Itulah yang keluar dari kubur. Itu kan imajinasi Anda. Loh, kok imajinasi saya? Kita berbicara gini aja, kita sudah berapa konteks ini. Nah, Yang satu Anda tentang menggabungkan di dalam iman Anda itu, digabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu. Kenapa bisa digabungkan? Karena penulisnya bukan murid Yesus, hanya wartawan lepas. Bukan, tidak. Kok iya tidak? Itu Gimana hanya maksudnya? imajinasi Anda. Bukan imajinasi, itu fakta tertulis di dalam Bible Anda sendiri. Tidak. Coba, saya uji nih. Saya uji. Sebelum Anda yang salah penyaliban, merangkaikan. bukan, sebelum penyaliban, Yesus berpesan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Dan muridku semuanya telah menerimanya.
dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Itu sebelum penyaliban. Oke. Itu Nah, firman pertanyaan apa? saya, pertanyaan Konteksnya saya, apa? sabar dulu. Perkataannya apa? Tentang Pertanyaan saya, Bang, ketika Yesus Ya. mengatakan segala firman telah Yesus sampaikan, pertanyaan saya, apakah setelah itu masih ada firman baru yang mau disampaikan? Ada. Berarti Yesus bohong dengan mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Itu firman apa yang disampaikan oleh Yesus? Bilang, terserah dia, mau firman utina, mau apa ke urusannya dia. Dia mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Semuanya telah aku sampaikan. Nah, pertanyaan saya, masih ada nggak firman baru yang akan disampaikan? Bukan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya bukan begitu. Masih adakah firman yang belum disampaikan? Tidak. Anda salah bertanya. Anda salah bertanya. Pertanyaannya harusnya bukan begitu. Jadi bagaimana? Segala firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah para Petrus dan Paulus dan kawan-kawan itu mengikuti apa yang disampaikan, difirmankan oleh Yesus? Segala Itu firman pertanyaannya. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan? Oke, tunggu dulu, stop. Itu adalah nubuat Bapa dalam kitab Yesaya, Yeremia, Daniel. Dan lain-lain. Hancur. Itulah Pecah firman mimbar Bapa, gereja. perkataan Bapa dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang kehidupan kekal, bahwa Pecah mimbar sebagian manusia kalian akan mengalami kengerian kekal, sebagian lagi akan mengalami kehidupan kekal. Nah, itulah kehendak Bapa. Itulah firman Bapa, firman yang dimaksud. Lalu Yesus berjanji kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi geli saya, Bang. Nah, itu yang dilanjutkan oleh kami umat Katolik sampai sekarang. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Iya. Allah. Pertanyaan saya, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, masih adakah firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Sudah semua, segala firman sudah disampaikan. Pintar. Ini udah mulai lalu. masuk nih. Udah Lanjut. mulai masuk nih. Sabar. Sudah semuanya. Nah, Iya. di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya sebelum penyaliban, ada nggak Yesus pernah mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak? Itu pernah. Baptislah mereka dalam Bapa, dan Roh Kudus. Masalah generasi. Abangku jangan kebanyakan pakai lipstick. Nggak ada itu. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Nah, di antara seluruh firman yang telah aku sampaikan, tidak ada yang berbunyi pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Itu nggak ada. Kan tadi saya Nggak bilang, ada itu. itu adalah nubuat Bapa, nubuat Tuhan dalam perjanjian Kenapa lama. jadinya kenubuat? Ini kita berbicara mengenai perkataan. Segala firman telah aku sampaikan. Anda Perkataan mengakui tak ada lagi perkataan firman. Perkataan Yesus. siapa? Bukan. Yesus. Kok Yesus? Kan Yesus yang berkata. Yang disampaikan itu kan Segala- perkataan Bapa, perkataan Tuhan. Iya. Dalam perjanjian Bapa lama. menyampaikan perkataannya kepada Yesus agar Yesus menyampaikan kepada umatnya, kaumnya. Lalu disampaikan oleh Yesus. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan itu telah aku sampaikan dan Iya. mereka telah menerimanya. Sebelum Pintar. penyaliban, apakah murid-murid Yesus sudah menerima perintah pergi ke seluruh bangsa? Sudah. Di mana tertulis? Di Kisah Para Rasul. Kenapa? Bonyok. Anda tertawa. Ya. Di mana Yesus memerintahkan muridnya
dan muridnya telah menerima perintah itu agar pergi ke seluruh bangsa, itu di mana? Ada itu, ayatnya ada. Ada di mana? Iya. Iya. Itulah kekurangan saya, Bang. Itu Itulah banyak kekurangan saya. lipstick. Saya tahu ayat, tapi saya tidak tahu bab berapa, ayat berapa. Memang nggak Itu ada. saya akui sebagai kekurangan saya. Tapi Memang ketika tak Anda ada, saudara. mengarahkan saya dari konteks yang satu, ayat itu ke ayat yang lain, padahal itu tidak sesuai dengan maksud isi dari kitab suci. Kalau begitu, Dengan kalau itu pertanyaan-pertanyaan kekurangan jebakan saudara. Anda mau mengarahkan saya kepada hal yang sesat begitu. Lo kok jadi sesat? Justru saya ingin Memang. mewaraskan saudara. Memang. Kalau tidak ada ucapan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu berarti bahwa yang keluar dari kubur berkata, pergilah ke seluruh bangsa, itu bukan Yesus lagi. Yang ada di Pulau Patmos itu, akulah Alfa dan Omega, itu bukan Yesus lagi. Yang Itu datang bukan kepada Yesus, Paulus, iya. akulah Yesus yang kau aniaya, itu bukan Yesus lagi. Karena ucapan-ucapan yang Itulah ngaku-ngaku Isa. Yesus ini, Harusnya yang ngaku-ngaku Yesus ini, Nabi itu Isa. tidak pernah diucapkan Yesus kepada muridnya. Harusnya itulah Nabi Isa setelah dia di Sederhana abangku, Begitu, sederhana. Sederhana korelasinya kalau apa? mau Oke. waras. Lanjut, tunggu dulu, Gampang kok. korelasinya apa? Bahwa Nabi Isa Iya. itu kan dia katanya tidak disalibkan, tapi dia Bukan disuruh Nabi Isa ya. Nabi Isa dibawa. ada seorang yang wajahnya diserupakan oleh Nabi Isa sehingga Nabi Isa selamat dan dia terangkat ke langit. Itu kan dalam Al-Quran. Nah, di dalam Alkitabnya, kitab suci berbahasa Indonesianya, itu sebenarnya kalau korelasi saya ya, pribadi saya, itu adalah roh kebenaran yang diminta oleh Yesus kepada Bapa untuk menemani para murid. Nah, itulah yang diserupakan, itu adalah roh kebenaran, Roh Kudus, bukan Nabi Muhammad, di mana Anda selalu pernah mengatakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Tidak. terlalu berat itu Bang materinya. Ini aja dulu. Oke. Ada nggak Kembali masih ke ada konteks nggak perkataan Yesus. masih ada nggak firman yang Yesus belum sampaikan sebelum penyaliban? Masih ada atau sudah nggak ada lagi? Semua sudah Oke. disampaikan. Kembali ke konteks tentang perkataan Yesus. Oke. Semua sudah disampaikan Anda kan? tadi bilang tidak ada. Oke, saya akan mengambil ayat di mana Yesus mengatakan segala sesuatu yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Disitulah tergantung seluruh isi hukum Taurat. Itu kata Yesus. Itu ucapan Yesus sebelum penyaliban. Iya, Alamak. betul. Iya, Nah, kalau itu Salahkah? masuk dalam Tunggu dulu, kategori. Salahkah ketika Paulus, tunggu dulu. Salahkah ketika Paulus, Petrus dan kawan-kawan membuat sebuah surat dan dia mengajarkan kabar kerajaan Allah, kabar Iya, keselamatan, salah kehidupan kalau kekal? itu dikatakan itu ucapan Tidak. Yesus. Karena Tidak Yesus salah. tidak pernah mengucapkan itu. Selama mereka masih mengasihi sesamanya, mengasihi Tuhan Allah, bahkan mengasihi musuhnya, itu sangat bagus. Itulah kehendak Yesus. Kan Yesus sendiri nih yang tadi mengatakan. Keterangan Paulus sendiri dan Yesus tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Itu yang Anda harus pahami. Tidak Abang. Tidak salah. Tidak Sekarang salah ketika Yesus berkata Paulus segala firman membuat surat yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah yang disampaikan Yesus sebelum penyaliban itu adalah isi dari 13 kitab Paulus? Bukan. Udah selesai. Selesai sudah. Ternyata isi 13 kitab Paulus itu hal baru dari Yesus yang lain. Udah selesai. Iya. Udah selesai. Bubar. Jangan bayar perpuluhan, bubar. Gagal perpuluhan. Gak ada lagi bayar perpuluhan. Bubar. Karena ternyata 13 buku Paulus itu bukan dari Yesus. Lukas, Markus, Matius, Yohanes juga bukan dari Yesus. Petrus, Kisah Para Rasul juga bukan dari Yesus. Namun di dalam kitab ini, kitab-kitab mereka ini masih ada cerita-cerita
yang perlu diselidiki lagi, apakah itu betul Yesus atau bukan, apakah betul itu ucapan Yesus atau bukan. Kenapa? Karena tidak ada legitimasi dan pengesahan dari Yesus itu langsung. Begitu sudah. Kita isap rokok dulu. Oke, lanjut. Udah saya habis, Bang. Mantap. Udah habis ya? Iya, tadi saya cuma punya 3 batang tadi. Aduh. Oh, mama, masalah. Pakai rotan Lanjut. Bang, panjang. Kalau rotan itu panjang, Buset. 1 meter. Cari yang 1 Masa meter. pakai rotan yang benar aja kau, Bang. Oh iya, Oke, ujungnya lanjut. itu Bang, ujung depannya itu dicelup di masako. Habis itu dijemur. Nanti Iya. kalau udah kering, bakar, isap rotannya itu rasa masako. Itu enak. Anda pernah rasa? Iya. Oke, Nah, lanjut. gitu. Bang. Lanjut, Bang. Selamat malam Cina. Menurut Abang, Ya. Ya. Siapakah para Hawariyun yang dalam Al-Quran itu yang adalah murid-murid Nabi Isa, Bang? Hawariyun yang adalah murid Nabi Isa adalah mereka yang melanjutkan pengajaran Nabi Isa, la ilaha illallah Isa Rasulullah fattakullah wa atiun, yang bertakwa kepada Allah dan mentaati ajaran Nabi Isa. Itulah Hawariyun. Iya. Beda dengan Lukas, Markus, Paulus. Beda Bang. Apakah itu dari Jibril, Bang? Dari Jibril. Kalau Iya. dalam kaidah Islam, penyampai firman itu malaikat Jibril. Nah, Iya. Yesus maksud saya, sendiri mengakui Bang, di dalam Yohanes 1 nomor 51, Tunggu malaikat dulu, Bang. naik turun kepadanya menyampaikan firman. Nah, malaikat penyampai firman itu adalah turun naik, Bang. Jibril. Turun naik. Ya, turun naik. Iya. Betul itu. Oke. Tunggu dulu, Bang. Kan saya tadi bilang, Iya, saya tunggu, saya nggak akan kabur. apakah iya. Kita kan diskusi, Bang. Iya. Apakah Ya. apakah Injil dalam Al-Quran tentang Nabi Isa, surat Maryam, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Injil di Al-Quran, para Hawariyun, itu berasal dari Jibril atau enggak, Bang? Ini Iya, pertanyaan. itu berasal dari Jibril, betul. Kan penyampai firman. Jadi para Hawariyun itu kan saya kan sudah sering bilang sama kalian, sama teman-teman Kristen saya, bahwa Hawariyun itu berbeda kelompok dengan Petrus, Paulus, dan kawan-kawan. Itu kelompok yang berbeda. Nah, Dua betul. jalur yang berbeda. Benar. Iya. Dimana menurut hemat saya sebagai seorang pribadi, seorang Kristen yang belajar Alkitab, khususnya kitab Wahyu tentang Hawariyun itu adanya hanya di kitab Wahyu, Hawariyun, yaitu ketujuh jemaat yang dipimpin oleh masing-masing malaikatnya. Di mana Maksudnya? Kan tadi kita sudah bahas bahwa Yesus tidak memiliki lagi perkataan firman yang belum disampaikan. itu di Injil, Bang. Ini kan saya Sedangkan Wahyu, buku Wahyu ini nanti dikarang di tahun 100-an ke atas, Bang. Jadi itu bukan lagi ucapan Tidak, Yesus. salah, Bang. Tidak. Itu perkataan Yesus. Itu perkataan Yesus Berarti setelah bohong dia Yesus. terangkat ke langit. Setelah Nggak dia bisa, terangkat ke langit, nggak bisa. dia berada di Pulau Patmos. Nggak Bahwa bisa, Bang. kitab Wahyu itu adalah perkataan Yesus dan Nggak bisa. Salah itu. tidak, Coba. Bang. Nah, ini kita buktikan nih, kita berdasarkan data. Iya. Ketika Yesus mengatakan di dalam kitab Yohanes, dikatakan dalam Yohanes 16, nomor 7, nomor 8, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Maksudnya, Bang, maksudnya itu keluar konteks, Bang. Lah enggak, supaya kita Keluar tahu konteks. siapa yang datang setelah Yesus pergi. Tidak, Nah, Bang. pertanyaan saya, kita kan sedang membahas Kitab apakah Wahyu. yang berbicara di Kitab Pulau Wahyu. Patmos. Wah, Iya, Yesus iya.
kepada Iya. Yohanes itu adalah Yesus atau bukan? Anda bilang tadi bukan, bukan Iya, Yesus. makanya saya kasih dalil untuk membuktikan bahwa yang datang di Pulau Patmos Tidak itu bang, bukan salah Yesus. bang, salah. Kenapa Bang. Anda Dalil yang tidak benar, izinkan saya menunjukkan dalil? tunggu dulu bang, tidak. Dalil yang benar itu adalah Yesus pernah berkata, di Bang antara Robert, kamu, biar Bang Juma nunjukin dulu datanya, diam dulu. Ya, saya tunjukkan dalil dulu, nanti Anda sanggah. Karena tadi kan kita sudah mengakui itu bahwa tidak ada lagi firman. Semua sudah disampaikan oleh Anda akan menyesatkan Yesus. saya. Tidak bang. Ya, Dalil yang benar. Kalau begitu saya ulang Tunggu dulu. lagi. Tunggu dulu, Yohanes Bang. 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Bang. Mereka Ini telah kan tentang menerimanya. Yesus yang sudah terangkat di Pulau Patmos. Enggak ada hubungannya dengan itu. Enggak ada hubungannya. Tidak bang, tidak. Tunggu dulu. Dalil yang Yang benar datang, adalah, abangku, yang datang setelah Yesus terangkat itu siapa? iya tunggu dulu bang. Itu keluar konteks. Dalil yang benar Enggak, adalah, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit siapa menurut Yesus? tunggu dulu bang. Berikan saya kesempatan dulu. Berikan saya kesempatan. Dalil yang benar adalah Yesus pernah berkata, di antara kamu ada seseorang yang tidak akan mengalami kematian sebelum dia melihat kerajaan sorga. Itu adalah Yohanes. Nah, di mana setelah Yesus terangkat ke langit dan dia berada di Pulau Patmos, Yohanes itulah yang berada di Pulau Patmos bersama Yesus, bang. Jadi itu adalah Yesus. Lalu Yesus mewahyukan segala wahyunya, dan itu dalam kitab Wahyu Yohanes. Salah Anda, salah. Terserah abang lah. Salah. Di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat surga, kerajaan Iya. surga. Siapa itu yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan surga? Murid kesayangannya. Oh, Yohanes. tidak, Yesus itu sendiri. Kok Yesus itu sendiri? Lah iya dong, di antara yang hadir di sini, hadir nggak Yesus di situ? Di antara kamu. Yesus itu bilangnya di Oh, antara di antara kamu, Di nggak antara ada kalian. di antara kamu. Jangan, Di antara kalian. jangan. Di antara para murid. Jangan. Ini bukan gereja. Tidak ada dikatakan Yesus di antara kamu. Tidak ada. Dia hanya mengatakan di antara yang hadir di sini. Itu nggak ada kata Tidak, kamu Pak. di situ. Tidak. Di antara Tidak kalian. ada. Coba Bang dia- Handi atau siapa silakan di buka antara kamera. kalian. Silakan. Silakan. Dibuka kameranya, Bang. Siapa yang bisa buka? Dibuka kitabnya. Matius 16 boleh. Matius 16 ya Guru Nda. Sebelumnya Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di kitab medsos saya keberatan karena itu Mohon izin tadi bisa Matius disetting. berapa Guru Nda yang mau ditampilkan? Karena itu bisa disetting. Kenapa? Tadi Matius Kalau berapa? di kitab di medsos saya keberatan. 16:28. 16. 16:28 ya? Coba. Oke. Atau yang di ini, Lukas 9, nomor 27. Yang Lukas 9-nya aja biar lebih mudah kita pahami. Suara saya kedengaran? Iya, dengar Jelas Guru dulu Nda. Nda. Jelas. Iya, Lukas 9, nomor 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Elohim. Gak ada di sini kamu hadir di sini di antara orang yang hadir di sini. Di antara mereka tidak ada. Kok Di kata antara mereka mereka- lagi, ditambahi lagi kata mereka. Sebelum mereka Jangan melihat kerajaan Allah. Jangan ditambahi Mereka tuh mereka apa? di situ, Itu ada, abangku. Bang, ada merekanya itu. Enggak. Jangan ditambahi. Ada Itu bukan Yesus sendiri yang ngomong, Bang. Sedangkan Di Yesus sendiri mengatakan, antara barang aku siapa berkata- meninggikan diri, ia akan direndahkan, Bang. Dalil. Tidak, Bang. Inilah yang Al-Quran katakan. Al-Quran saya tidak pernah keliru. Wa ma yattabi'u aktsaruhum la illa zanna. Itu kata Quran. Mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan mereka saja.
Tidak bang, kalau itu perkataan Yesus itu adalah intelligence sendiri. Yesus sendiri yang mengatakan bang, barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan. Lah Gitu, Yesus Bang. mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Elohim. Mereka melihat kerajaan surga. Jadi dalam hal ini Nah, itu Yesus sekarang siapa atau aja mereka, yang Bang? melihat kerajaan surga? Siapa aja? kan mereka bang. Ya mereka siapa yang melihat kerajaan surga? Siapa? Aduh. Siapa? Anda mengatakan penulis wahyu, itu sendiri, bukan mereka itu. Jadi yang dimaksud di sana adalah, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum tanda-tanda kiamat itu benar-benar terjadi secara mutlak. Artinya apa? Ada di antara kita di sini yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Elohim. Apabila tanda kiamat itu sudah datang, itulah bukti kerajaan Elohim. Maka ada satu manusia yang tidak akan mati sebelum itu terjadi. Siapakah itu? Isa alaihi salam. Itu yang tidak mati, itu beliau, Nabi Isa. Sebelum kalian melihat tanda-tanda dia datang, Al-Quran surah As-Sukrub ayat 61, sebelum Nabi Isa alaihi salam meninggal dunia, terlebih dahulu beliau datang membawa tanda-tanda kerajaan Allah. Apa itu? Kerajaan akhirat. Tanda-tanda itu akan dia bawa. Itu yang dimaksud. Bukan Yohanes di Pulau Patmos. Kenapa bukan Yohanes di Pulau Patmos? Pengarang Yohanes Wahyu. Karena Yesus mengatakan, satu, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti kitab Wahyu bukan dari Yesus. Dua, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi kalau ada datang menambah-nambahkan firman yang Yesus pernah sampaikan kepada muridnya, mengaku Yesus, tergenapi sudah. Mau yang ketiga? Yang ketiga, baca Wahyu 12 nomor 9. Yang diutus kemudian adalah iblis atau ular tua ke Aikomene. Yunani itu bagian daripada kerajaan kaisaran. Yang keempat, baca Wahyu 22 nomor 16. Mengaku bintang timur. Kaitkan dengan bintang timur yang ada di Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Yang kelima, pengikut Yesus palsu itu banyak dan memakai nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus dalam agamanya dan dalam nama penyebutan agamanya? Kristen. Kristen pengikut Kristus. Kristus adalah Yesus. Itu fakta. Memang pahit sih, tapi mau kayak mana lagi? Kebenaran itu harus disampaikan. Tidak boleh didiamkan. Karena Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, maka Islam datang untuk memberikan rahmat kepada saudara-saudara kami Kristen yang belum paham Bible, untuk supaya paham melalui kami yang mengajarkan, karena kami tak ada tendensi perpuluhan. Kami murni membaca apa yang ada tertulis di situ. Tidak pernah kami membengkokkan, tidak pernah kami membelokkan, karena Al-Quran itu sudah lurus. Tidak perlu lagi ada pembelokan. Saya kira begitu, silakan rekan-rekan sekalian. Lanjut. Iya, ini ada siapa ini? Gus Miftah, Salmang. Bang Jupri dan Bang Salman, Kristen. Iya. Ya, Apa selamat Assalamualaikum. malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Menarik temanya ya, Yesus bukan Tuhan. Jadi tema ini saya katakan salah ya. Lebih bagusnya di situ tertulis
Allah bukan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu kan dan Al-Quran abad ke-7. Jadi kalau dikatakan Allah itu Tuhan sudah terlambat semuanya, karena sebelum Al-Quran diwahyukan itu sudah ada segala sesuatu. Ngomongnya jangan ini bang, santai aja bang. Iblis itu ada di abad pertama. Jadi kalau ada iblis mengaku Tuhan, ya sah-sah saja. Karena Yesus pernah dicobai oleh iblis, dan iblis mengatakan, sembahlah aku. Kalau kau menyembah aku, maka segala kuasa di dunia akan aku berikan kepadamu. Kan gitu. Yesus juga mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu abad pertama. Yesus mengatakan, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang ya abad pertama. Iblis itu suka nyamar-nyamar. Maka ketika masuk ke Indonesia yang tadinya menyembah dewa, Theos, diganti Theos yang menjadi Allah. Berarti Pekerjaan Allah iblis Subhanahu wa itu. Ta'ala bukan Tuhan ya. Yesaya Kenapa? Karena dia 5:16, ketujuh. pencipta langit dan bumi itu disebut sebagai hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, Tuhan yang kami sembah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala itu artinya maha suci lagi Itu maha tinggi. cocokologi. Enggak bisa. Itu cocokologi. Enggak Yang bisa, mencret. memang begitu, memang begitu. Sekarang begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala abad ke-7 sudah terlambat Sekarang Allah begini, Umar. sekarang begini saudara. Yesus Iya. meminta orang Yahudi waspada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau waspada kepada Kristus? Allah Israel yang benar, bukan Allah, Ya Allah enggak, di Mekah. bukan itu. Yesus Mencret kau kan? mengajarkan Tengok muridnya Miftah. untuk Gurundamu waspada mencret lo, kepada Miftah. penyesat yang memakai nama Yesus atau memakai nama Allah. Coba saudara jujur. Jangan emosi, jangan tendensi kebencian, tapi jujur. Yesus meminta orang Yahudi muridnya agar waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus atau memakai nama Allah. Jawab. Jangan emosi, tahan emosi, tahan. Atur napas. Buka mic-nya. Yesus berpesan kepada muridnya orang-orang Yahudi agar waspada kepada setan yang datang memakai nama Yesus Kristus atau memakai nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan abad ke-7, itu sudah terlambat. Emosi dia. Tengok Miftah, tengok Gurundamu Emosi cuma dia. mencretku bikin kan. Emosi dia, emosi. Loh, bagaimana Allah itu Emosi. Tuhan abad ke-7 sudah terlambat. Emosi dia. Allah Israel, Allah Emosi berarti dia. aku bukan Allah, Ibrahim, Emosi dia. Ismail dan Muhammad. Emosi. Kenapa takut? Ya itu kan mencret kan. Emosi, Kenapa Anda nggak emosi. menjawab pertanyaan saya? Ayo, Cuma gitu kenapa aja nggak menjawab? emosi. Ya, Kenapa karena nggak Allah Subhanahu wa menjawab Ta'ala bukan pertanyaan Tuhan. Karena Ya Allah itu bukan dari Tuhan. lalu. Kalau Anda Ya tidak udah, menerimanya, kenapa kamu terserah. tersesat? Sekarang yang saya tanya, Kenapa kamu menurut tersesat? Yesus, yang harus diwaspadai penyesat ini memakai nama Yesus atau memakai nama Allah? Loh, kalian yang memakai nama Yesus kan kalian padahal Yesus tahu. Laben Raulu, Laga Rambang. Kalian yang memakai nama Yesus katanya. Pret. Kristen itu sudah memakai nama Yesus. Kristen itu sudah memakai gelar Yesus itu. Memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ya kaulah itu. Agamamu aja pakai nama Yesus. Pret. Laben Raulu. Lah gempung. Ulun nama bimbat doa otak na bicu. Sapi. Lompo ulu teh apa? Empo pekade apa? Pekade kutu. Kalau Amporo. Contoh. Iya betul. Kamu itu diajak diskusi menggunakan data ilmiah, bukan congor dan Isa kebencian. Yesus palsu. Justru kau yang membenci Kristen sampai tempat ibadah digeruduk. Hah? Mampus mencret lagi. Mencret lagi. Yang membenci itu adalah yang memakai istilah-istilah Al-Quran dan ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya. Itu pembenci. Kenapa tempat Yang ibadah Kristen digeruduk? yang menyamar-nyamar ke Islam-Islaman itu yang membenci. Kenapa diseruduk? Ya karena kalian pura-pura jadi Islam padahal kalian itu kafir. Kenapa diseruduk? Karena supaya Indonesia tidak terkontaminasi dengan ajaranmu. Karena ajaranmu itu adalah ajaran menyesatkan.
berdasarkan pengakuan Yesus. Kenapa diseruduk? Karena agamamu mengajarkan 3 Tuhan, sedangkan negara ini berdasarkan 1 Tuhan. Paham? Tal ujal mana? Kamu aja tuh. Paham? Kebencian aja Gurunda, terus. mending disimpan di tempat yang layak ya orang Iya, ini ya, masukkan Gurunda. ke toples, masukkan ke toples, lemparkan ke gereja. Mencret. Kebencian aja terus. Kenapa diseruduk? Ya siapa suruh 3 Tuhan? Indonesia 1 Tuhan, coy. Ya ini ada Jupri. Jupri dibuka mute-nya bang. Bang Jupri. Bang Jupri. Bang Jupri. Woi Jupri. Kalau nggak mau diseruduk, ikut Edis kabur ke luar negeri. Kalau menghujat, aman di sana. Betul. Tapi nanti membusuk kau di sana. Lu pikir sana kuburan murah apa? Bisa jadi dikasih turun di laut tahu kasih makan ikan hiu. Gak usah kesurupan teman-teman. Kita diskusi edukasi gitu loh. Lanjut Bang Handi. Ya mau dia apa lagi kalau udah begitu? Masa kita dituduh yang pakai nama Yesus? Ada. Kacau dia. Lah balaceng. Asal Kalau ngomong. Bro kalau naik di sini itu jangan lupa bawa Tidak. sendal lah. Pakai Tidak sendal. ada mitanunya lain kasihan. Ya ini Baru Aryo Mama sama udah bilang. Gengsar Muslim apa Kristen? Aryo, Kristen Muslim saudara. Langsung generasi. Gangsar. Nggak pernah gangsar, ada namanya gangsar. Gang kesasar. Gangsar Kristen Muslim saudara. Enggak lihat itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Siapa yang pakai itu? Udah tuh Riselulibus itu kemana-mana. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau Yesus berkata waspadalah, waspadalah. Memakai namaku. Ademat Kristen. Ademat. Ada apa ini? Ademat Tondang. Oh, Ademat Tondang Muslim kayaknya ini Ademat Tondang. Oh, Kristen. Ademat Tondang. Muslim dia. Muslim kah? Bandar. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi Kurang bagus Apa bang sih? ini ya bang. Kurang bagus. Iyo, gambar profilnya nih kok. Aduh. Kurang bagus. Kalian Muslim tuh begitu. Islam. Cerminkanlah diri kalian seorang Islam, saudara. Diganti. Ih. Benar gak ada otak. Sekalipun Islam kalian. Tuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Pak Peta, Dayeng, Bang Handi, Bang Baal yang suka menghujat. Ustadz Miftah lanjut. Bang Akang. Bang Satria, Kang Satria. Ayo teman-teman Kristen naik. Saya Sukijat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam nggak ikut lagi Pak Peta rapat. User, saudara Kristen, Muslim, user, saudara user Kristen. Ya. Iya, Bu. Ah, suaranya kayak Bang Handi. Kenapa Bu? Pengembara, oh ini Kristen kayaknya pengembara di padang pasir, Ya. roh yang mengembara di padang pasir. Ketika tidak mendapatkan rumahnya dia kembali lagi ke Ya Pengembara. pengembara Muslim apa Kristen? Pengembara. Yo. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pingin bara api. Sekali-sekali naik le pendeta Jangan Pendeta yang Ari.
Arima Solang. Sama Aja semua itu histeris pendeta Yunus, cuma modal imannya doang, kasihan. Yunus yang ngomongnya itu kayak apa? Kayak kura-kura. Kenapa saudaraku? Apa ini? Pentol racing. Apa itu? Pentol racing. Oh, pentol racing. Kenapa Ki? Ngurai, pentol. Murah, Jeka. Murah kok. Murah kok Orang nak yang konjo. Hah? Laki kok Hujan. main. Hujan kok Rekongan main di regan sana. talak jarang. Hujan Rekongan aja. regan talak jarang. Oh, Ada suara kan dah? oh hujan nggak apa-apa. Oh. Ayo teman-teman. Buntala. Buntala. Bentalak karisan jo peta. Buntala kari. namanya. Bukan buntala. Kan buntala. Pengembara. Kau yang kayak buntal itu luga besar ke perutnya. Pengembara. Ya, Kristen saudara. alhamdulillah. Oh muslim. Silak. Apa yang disampaikan bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Deh, rentasak na bawanan nih. Sari batangku rental PS apa njo sama Rinda. Apa nak menjo? Sari batang. Mana tahu. Garing Ki. Nata bagi garing lo. Nya tadi mah da emang papanggi jeung abdi ge tadi Ini hari teh masih- di warung. Tadi teh terus Ini hari ke masih pasar rental aja na PS. teh. Ya nggak ada PS. Iya, waalaikumsalam. Apa yang mau warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pentol racing. Pengembara. Apa yang kau sampaikan ya. pengembara? Mau bagi warisan? alhamdulillah bisa berkumpul dengan para guru-guru ya. Saya Satu ini ji guru, baru guru, tiga- bang Zuma ji guru, bang. Bukit ini Saya kayak guru yang biasa. mengarahkan orang-orang untuk beli kemangi. saya ini baru 3 minggu loh Gurunda mualaf saya. Menggunakan kemangi. Oh 3 minggu mu'alaf, tahu ah. Masya Allah. Serius 3 itu? minggu mu'alaf. Kemarin kan kita pernah jumpa Gurunda di Komalnya Bang Faruk. Oh, iya betul. Masya Allah. Masya Allah. Iya, Dulu beliau saya- mualaf kita. Dulu saya Gurunda itu akun Itu Matalah. masjid itu jangan dikik, saudara-saudara, naikin lagi. Ya lanjut bang. Maaf. Iya. Dulu saya pernah debat juga sama Bang Duma Bang Juma waktu saya di akun Matalang. Ya, Matalang, betul. Iya. Cuma saya dapat pencerahan dari Bang Loding kemarin. Iya, Alhamdulillah Masya saya Allah. dapat hidayah lah dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah beberapa kali diskusi dengan mata elang itu. Dulu Iya saya kan, memang penghujat dulu saya. Iya, menghujat, betul. Ingat sekali itu, betul. Penghujat itu. Iya. Kenapa bisa tobat bang? Gara-gara apa? Nggak tahu saya. Cuman saya Hidayah ya. dengar dari Bang Loding itu kan Loding. tahu juga apa yang dia utarakan. Ya, Masya Allah. Insya Allah. Tapi saya lagi tahap belajar ini, Gurunda. Siap. Saya sudah banyak juga hafal, sudah ayat-ayat pendek saya sudah. Tapi saya mulai mau debat ini istilahnya saya mau menguasai dulu ilmu Islam dulu semua ini. Karena ini orang ini kalau Masya enggak, Allah. kalau ditanya satu arah mereka nanti dibilang mereka kita ini nanti cuma satu arah. Satu arah. Kan begitu, Gurunda. Ya, betul. Abang ini kalau nggak salah orang Medan juga kan? Saya orang Medan, Gurunda ya. Nah, ingat. Iya. Betul. Alhamdulillah Dan- saya dapat hidayah kasih Tuhan. Iya. Masya Allah. Tidak Alhamdulillah. tidak menuhankan makhluk yang bernyawa lagi, Gurunda. Iya. Allahu Akbar. Oke lah. Ingat Gurunda. sekali. Ingat sekali. Silakan saya. dapat kembali, Gurunda. Izin turun. Saya cuman Ya, ingin makasih. saudara muslim. Makasih saudaraku. Istiqomah. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya memang
Memang Iya, lanjut. mata elang itu penghujat memang dulu. Ingat sekali saya. Dia itu kayak siapa itu yang ada lagi satu penghujat itu yang mirip-mirip beliau ini. Tapi kalau ini masih nyambung. Kalau yang satu itu tidak nyambung. Siapa namanya itu? Yang apa itu ya? Oh kok jadi saya dari Zoom sampai ke TikTok juga. Siapa namanya? Yang sudah suka rendahin saya itu. Gak nyambung kok dia ajak diskusi. Mirip-mirip Mas Aha. Tapi dia menghujat. Bukan Gumasa. Lidara. Bukan. Ada itu pemain lama juga, tapi sudah lama nggak muncul. Bukan Ferguson, bukan. Mirip-mirip namanya Mas Aha. Bukan lah. Sagala apa? Abdon Sagala. Abdon Sagala. Iya. Kayaknya sih Yang iya Sagala- betul. Yang Sagala itu Abdon Sagala, cuma satu. Iya betul. Ya itulah dia orangnya. Iya betul, Abdon Sagala betul. Saya baru ingat. Mirip-mirip itu cara diskusinya. Si itu juga nggak pernah lagi muncul. Digelapkan. Kebalikan terangkan. Nggak pernah nongol kemana itu kasih. Iya Ini ada Erawo. Erawo, Kristen saudara. Erawo, aduh, Yang hilang, benar-benar hilang itu ada Rion, Gurunda. Oh ya? Ada Rion benar-benar nggak ada sama sekali sekarang. Samuel, ada Rion, terus si Kaisar Agustus. salah, Akang. Yang benar-benar hilang tuh dari peredaran Uti. Itu hilang itu. Sampai Pak Ruben Pastor Ruben Uti sama anak domba yang dulu di Zoom itu pas azan kan. Jangan itu Bunda, saudaranya Ustadz kayak nama itu. Oh, iya kah? Iya. Makanya kita nggak berani ngehujat Uti Watim. Kalau Ibu Watuena itu saudara kandungnya itu ada 3 cewek, satu namanya Marta, yang satunya Shirley, yang laki-laki ini yang tertua namanya Bom, saudara. Kena lagi ngomong. Kena lagi. Sekarang itu yang ini Gurunda yang sok-sok dia bilang saya orang Makassar murtad. Siapa itu Kristin, siapa Tapi itu yang suka live tidak mau sendiri. berdiskusi, dia nggak mau. Nggak mau berdiskusi. Kayaknya dia pendatang dari Manado itu. Mengaku tongi orang Makassar. Iya, ngaku. Bentaran aja tuh. Bosetur. Bosetur, Kristen saudara. Kenapa Oten terguncang? Sisa-sisa Oten itu tinggal yang ini ya, menghujat. Yang sehat-sehat sedikit pikirannya pada mu'alaf. Ini itu beneran Ustaz. Bang Arom ini dia mau gas orang-orang Oten. Iya. Apa dia sudah laksanakan? Belum. Tadi Dia kuliah masih bernyanyi-nyanyi dia. Iya, dia masih ngeberesin dengan calonnya ini nih. Mudah-mudahan aja insya Allah si calonnya ini mau diajak Bang Arom ikut ke kita. Insya Allah. Amin.
Tinggal ini Karyana. Noise. Iya, di sana hujan teman-teman. Noise sedikit ya, Bu, ya nggak apa-apa. Kalau noise sedikit ya, jangan di-spam kayak gitu, wajar lah. Apa mau kalian Gurunda diam karena noise? Raden, Beliau itu menyampaikan dia nggak tahu kalau hujan. Mungkin dia mau ini supaya Gurunda membetulin itunya, bukan tidak mau. Ini host ini emosian juga. Cica Bingkadal namamu ya. Cica. Saudara naik itu kalau disapa ngomong Bang Cica. Raden. Pak Raden. Astagfirullahaladzim, salah pencet nih mereka ya. Jadi sebenarnya mereka sadar bahwa keimanannya itu bertentangan dengan apa yang ada di Bibelnya ya Gurunda ya. Sadar dia itu ya. Tapi udah terlanjur mereka itu jadi Kristen hidupnya bebas, gak ada aturan. Gak mesti bangun sholat subuh. Gak mesti bersuci. Gak ada kewajiban puasa. Jadi silakan mengedukasi dulu Ustadz Miftah. Ustadz, mana itu Ustadz Oten tuh? Ini lagi nyari Oten, kita lagi korek-korek. Iya. Jelas-jelas di Bibelnya Yesus bersyukur kepada Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Doa itu permohonan. Lukas 6:12. Semalam-malaman Yesus di atas bukit berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dance. Sisu Ateng. Kristen saudara Sisu. Allahu Akbar. Jam berapa nih? Aja Bunda. Saya Muslim. Oh iya Bang. Berarti salah pencet. Dikasih baru mau ngomong. Agaro sabana. Oh ada Pak Dance mau naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dance. Barongko, apa ini Brongkop. Silakan Brongkop 110 110 Brongkop. Ini kenapa? Muslim saudara Brongkop. Barongko yang naik. Brongkop Barongko. Banyol Barongko tertulis Brongkop. Muslim kayaknya salah pencet. Jadi yang tersisa itu si Gumasa, si Sapiri, penghujat aja yang gak mau pakai akalnya berpikir, cuma modal imannya doang. Pokoknya Yesus Tuhan sudah. Ibu Karoli, undang itu Ibu Carolina yang ngeyel. Burasak Pinrang. Selamat malam Burasak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burasa. Belum lebaran ada mie burasa. Ya Pak Dance, kenapa ini sekarang ini banyak yang mualaf? Pak Dance kemarin pendeta loh itu Pak Arom itu. Kok bisa mualaf ya Pak Dance? Kenapa ya? Padahal Pak Arom ini dia S2 sekolah STP Pak Dance. Iya, karena dalam Bible itu sendiri menerangkan siapa Yesus itu. Mereka itu yang mualaf itu telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Sebagaimana dalam kitab suci
Yesus disunat, Lukas pasal 22 nomor 21. Dan itu dilakukan oleh orang Muslim. Yesus puasa, Matius pasal 4 nomor 2. Lagi-lagi ini dilakukan oleh orang Muslim. Yesus membasuh kaki muridnya, Yohanes 13 nomor 1 sampai 17. Itu ditemukan juga dalam Al-Quran, namun dalam Al-Quran itu punya kelebihan yang spesialis, bukan hanya membasuh kaki, tetapi ada bagian-bagian tertentu. Ya. Selanjutnya, pada Matius pasal 26 nomor 39, Yesus berdoa kepada Tuannya, sujud. Ini juga dilakukan oleh orang-orang Muslim searah dengan kitab Nehemia pasal 8 nomor 7. Esra dan umatnya sujud sampai muka ke tanah. Dan juga Yesus masuk sinagog. Sinagog adalah tempat ibadah orang Yahudi. Sebelum masuk harus basuh bagian-bagian yang ditentukan. Ini juga dilakukan oleh orang-orang Muslim. Artinya para mualaf itu adalah orang-orang cerdas, menggali Bible-nya dalam bahasa asli. Kita melihat apa yang disebutkan oleh Bible tentang Yesus. Sebentar saya mau atur dulu ya. Oke, saya lanjut. Apa yang dikatakan oleh Bible tentang Yesus? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jelas di sini Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Dan apa yang Dia sampaikan itu berasal dari Roh Kudus yang diutus oleh Tuhannya Yesus. Berdasarkan Lukas pasal 4 nomor 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lukas pasal 4 nomor 1 ini menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia. Setara dengan para nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Abraham, dan beberapa nabi lainnya. Semua yang dipenuhi Roh Kudus, semua yang dipimpin oleh Roh Kudus, sama dengan Yesus adalah manusia. Kita comparekan pada Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 4. Banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jelas di sini Yesus adalah utusan berdasarkan pengakuannya. Yohanes 17 nomor 3, mengenal hidup yang kekal, mengakui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang Engkau utus. Ini pengakuan Yesus. Yesus yang diutus oleh Tuhan, dan Tuhannya itu adalah satu-satunya. Kalau Tuhannya Yesus adalah Allah satu-satunya, maka Yesus bukanlah Tuhan. Tetapi kenapa Kristen mengungkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Ini harus diluruskan sesuai dengan pengakuan Yesus sendiri pada Matius pasal 23 nomor 9. Jangan menyebut siapapun Bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jelas Yesus mengungkapkan siapapun di bumi ini tidak boleh disembah, karena sesembahan hanya satu di sorga yang Yesus sebut Bapa. Kenapa Yesus menyebutkan sesamanya Bapa? Bukan berarti Bapa beranak, dan bukan berarti Yesus diperanakan karena Dia disebut anak. Yesus menyebutnya
Bapa, karena Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. Dan Yesus disebut anak. Artinya anak harus dengar-dengaran kepada Bapa. Yesus ternyata dengar-dengaran kepada Tuhannya. Yohanes 12 nomor 49. Sebab aku berkata, kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Inilah eksistensi keberadaan bahwa Yesus setia dan taat kepada Allah. Pengakuannya yang gamblang. Matius pasal 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ternyata Yesus memiliki Tuhan langit dan bumi, yakni Bapanya. Demikian, silakan diberikan respon. Mantap, luar biasa. Pemaparan yang sangat spektakuler ya. Ya, bagi teman-teman Kristen yang ingin diskusi silakan naik ya, silakan. Atau ada pendeta, pastor atau biarawati yang ingin syahadat, silakan naik ke atas ya untuk syahadat. Kita bimbing ya. Banyak sekarang pendeta-pendeta yang bersyahadat masuk Islam ya. Termasuk salah satunya ya Pak Dance ini. Dipastikan yang Kristen dulu yang naik ya. Biar ada diskusi di sini ya. Yuk silakan teman-teman Kristen. Jangan spam ininya, komen ini apa namanya typingnya ya teman-teman, jangan di spam. Nanti kena robot. Mending di layar aja dan laporannya digas ya untuk bergabung. Silakan teman-teman Oten, silakan. Mungkin Gus Miftah mau menanggapi, silakan Gus. Yang Kristen dulu ya, yang naik ya, yang Kristen dulu. Bunda Indah, syukron. Ya, SB laki. SB laki. SB laki. Halo SB laki. Hanya. Syukron, Bud. Ayo teman-teman Kristen silakan naik ke atas, kita diskusi santai aja ya. Temanya ini bagus banget nih. Yesus bukan Tuhan menurut Bible. Mau ditulis menurut Bible nggak cukup, kepanjangan. Jadi Yesus itu bukan Tuhan menurut Bible. Nah, kalian mengatakan Yesus Tuhan itu menurut siapa, Ten? Kayaknya terguncang mereka ini ya. Banyak pendeta yang masuk Islam, banyak yang mu'alaf. Ini Rudi Yohanes kapan menyusul jejak Bang Arom ya? Bang Handi ini yang tahu nih, karena Bang Handi dekat banget dengan Rudi Yohanes ya. Mungkin ada bocoran Bang Handi? Si Walabu ini atau sang debater ini kapan masuk Islam? Iyo, gue tahu. Ngopi heula Kang, ya ini lagi ngopi. Syukron Bunda Emira, jazakallahu khairan Ya, kasiran. untuk menunggu Oten, izinkanlah saya menunjukkan ini ya. Ya, saya izinkan Ya. Dance. Saya izin ya menyampaikan ayat ini karena Yesus bukan Tuhan, Ten. Artinya Ya. kita ini menunjukkan sesuai dengan data. Oke? Saya menunggu Oten untuk ya para pendeta, para penginjil, silakan naik. Apakah saya salah menyampaikan hal ini? Oke, kita melihat di sini. Matius pasal 21
nomor 9. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita bedah ini, kata Hosana berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki pengertian berilah kiranya keselamatan. Lalu kita sambung di sini, berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Siapa anak Daud ini? Anak Daud ini adalah julukan Yesus. Jadi orang banyak yang mengikuti Yesus sementara mendoakan Yesus. Berilah kiranya keselamatan bagi Yesus. Mungkin Anda tidak percaya arti Hosana ini, mari kita tunjukkan buktinya. Ini masih dalam Bible. Nah, ternyata dalam Bible itu dilengkapi dengan kamus Alkitab. Hosana ungkapan Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Nah, kita kembali pada ayat tadi. Apa yang saya sebutkan tadi, Hosana, berilah kiranya keselamatan, itu benar. Nah, oleh karena Yesus adalah Nabi, maka layak didoakan. Kalau dia Tuhan, tidak mungkin didoakan untuk diselamatkan. Buktinya dia adalah sebagai Nabi karena pada kata berikutnya di sini, diberkatilah. Ya, ada kata diberkati. Lah, siapa yang diberkati? Dia. Dia ini menunjukkan siapa? Yesus.